Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini ya saya Kiting Cakrawala dari Puskominfo Indonesia bersama Bang Elhan Jakaria. Beliau adalah komisaris Utama PT Tani dan saya juga sekaligus Sekretaris Jenderal Petani Perhimpunan Penyangga Tatanan Negara Indonesia dan beberapa organisasi yang saya ada di dalamnya. Banyak sekali Bang ya. Saya dengar juga kan YouTube juga aneh lihat tuh ada. Jadi banyak Bang ya. Saya berangkat memang dari media. Aneh penasaran nih. Saya dengar Abang punya konsep baru tentang ekonomi yang keren katanya. Ini nih. Dong. Ini nih. Jadi gini. Sedikit Bang kalau boleh Bang. Oke, jadi gini. Saya dulu di Nusantara Holding Konsorsium Ventura Limited. Kami menggalakkan ekonomi Pancasila dengan prinsip ekonomi baru dari ekonomi kerakyatan, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dan pada akhirnya dengan berasaskan ekonomi Pancasilaisme. Dalam artian begini, yang disebut ekonomi Pancasilaisme itu terdiri dari 5 prinsip yang berintegritas kepada yang pertama, bisnis digunakan pada nilai etis berdasarkan wahyu Allah. Waduh, seru juga. Tetap menyangkutkan wahyu Allah gitu. Wahyu Allah, tahu kan ada 10 ketentuan Tuhan lah, ada banyak. Aduh, saya ini terlalu jauh nih saya bahas ini, mohon maaf. Tapi asik nih. Tapi ini harus sesuai dengan ketuhanan. Ya, prinsip-prinsip apa sih yang seharusnya itu yang Tuhan tidak sukai lah gitu. Karena kan pada dasarnya kita Indonesia ini tetap berketuhanan nih Bang. Itulah nih, Bang. Yang pertama Pancasila berketuhanan yang Maha Esa. Makanya prinsip ekonomi baru kita adalah bisnis digunakan pada nilai etis berdasarkan wahyu Allah. Nah, yang kedua, pembangunan berkelanjutan dengan konsep teknologi hijau bumi untuk langit biru untuk menjaga hukum alamnya. Oh, tetap kita jaga alam ini Bang. Oh iya dong, jangan sampai kita berbisnis tapi malah merusak alam, bener, lakukan Bang. Pembakaran hutan, banyak kimia juga sekarang itu merusak. Itu ke masyarakat. Ke masyarakat. Nah, Ane semakin penasaran apa sih Bang? Jelasin dong. Tuh, udah pada nunggu kan? Ya, itu baru 2 prinsip ya. Kenapa? Nah, sekarang prinsip ekonomi Pancasila yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika dengan kesetaraan kebangsaan kemanusiaan berdasarkan hak asasi manusia. Mas Kiting asli mana? Saya aslinya Jakarta Bang. Betawi. Saya Sunda. Ada Jawa. Bener. Ada Batak. Bener, lengkap. Ada Dayak. Banyak suku bangsa di Indonesia ini. Nah, Indonesia terlahir dari penyatuan suku bangsa tersebut. Beragam suku bangsa, beragam bahasa. Bang, mohon maaf, boleh Kiting tambahin? Boleh Bang ya. Persatuan bukan berarti harus sama kali Bang. Oh tidak, persatuan bukan berarti harus sama. Persatuan adalah warna. Perbedaan adalah warna. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Benar. Itulah Bhinneka Tunggal Ika ya. Makanya prinsip ekonomi ketiga Bhinneka Tunggal Ika dengan kesetaraan kebangsaan kemanusiaan berdasarkan hak asasi manusia. Sila keempat adalah kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ekonominya adalah musyawarah mufakat berdasarkan gotong royong dengan konsep kemitraan koperasi kerakyatan untuk rakyat. Bukan koperasi kerakyatan untuk swasta, bukan koperasi kerakyatan untuk Anda. Banyak sekarang yang ngaku koperasi, tapi yang kaya malah ketuanya, KSB-nya yang kaya. Mengatasnamakan koperasi. Iya, penggalangan dana. Tapi anggotanya ya gitu-gitu aja. Sila Pancasila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya di konsep ekonomi Pancasila, sila kelima prinsipnya adalah tujuan bisnis untuk keadilan sosial sebagai kewajiban manusia. Manusia tidak hanya memiliki hak untuk hidup, tapi juga memiliki kewajiban untuk menghidupi. Ya. Oke, Bang Jakaria nih. Ke depan kira-kira Abang apa yang perlu disampaikan buat rekan-rekan, buat saudara-saudara kita semua khususnya Indonesia nih Bang nih. Kedepan ya saya cuma akan cerita sedikit bahwa tanggal 24 Januari 2022 kami sudah memilih satu desa yang berada di Riau, yaitu Desa Sungai Anak Kamal, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, untuk dijadikan prototipe konsep ekonomi baru P4. Nah, tapi mohon maaf, tidak kemungkinan kita di Jawa juga kan gitu Bang. Di mana aja seluruh Indonesia Bang ya? Seluruh Indonesia. Tuh, pokoknya pemirsa di rumah jangan ketakutan, seluruh Indonesia nih, Bang Jakaria. Iya, kenapa? Karena kita langsung berhubungan dengan kepala desa dan BUMDes. Kita cerita di Sungai Anak Kamal aja. 1.200 hektar lahan disediakan oleh Pak Mas Towi, Pak Kepala Desa, untuk
dikelola. Saya hanya pesan ke kepala desa jangan sampai ada jual beli lahan, jangan sampai ada sewa menyewa lahan. Bagi hasil oke. Itulah kemitraan koperasi P4. Public Private Partnership for People. Nah, di mana semua aset itu milik rakyat, milik masyarakat desa, dan kita investor datang hanya untuk mensupport dan untuk bersinergi lalu bagi hasil. 1.200 hektar, 1 hektar saja dikelola oleh 10 orang petani. Itu kalau misalkan 5 orang petani aja 1 hektar. Kalau misalkan 1.200 hektar berarti di desa Sungai Anak Kamal akan membuka lapangan pekerjaan sekitar 6.000 petani. 6.000 petani berarti udah nggak ada sistem ijon dong. Dihantem semua sama Bang Jakaria khususnya tim nih ya. Tim. Saya tidak sendirian di sini. Ya sekarang kalaupun jadi petani ya petani berseragam ya. Saya yakin itu jadi petani pekerjaan yang mulia kok. Kenapa? Semua perut berhutang pada petani. Apa yang ditanam itu yang kita panen dan akan mendapatkan hasil dari sana. Dan ini konsep untuk di Sungai Anak Kamal ini, di desa Sungai Anak Kamal ini bisa diduplikasi oleh desa-desa di seluruh Indonesia. 81.000 lebih desa. Sekarang Mas Kiting coba pikirkan, kalau desa kuat, bisa gaji, BUMDesnya berjalan, gimana coba? Aman. Makanya tadi bertanya langkah ke depan adalah apa? Saya jawab bahwasanya ke depan adalah saya dan tim kami bergerak, terus-menerus bergerak. Konsep saya adalah untuk menguatkan konsep BUMDes, konsep desa Anda. Oke, satu lagi mungkin Bang ya, karena waktu juga Bang ya. Ada pesan-pesan untuk maksud itu generasi muda yang akan datang, apa kira-kira pesan-pesannya nih Bang? Oke, ini saya akan memberikan sedikit prinsip-prinsip dasar saya kenapa saya total di pertanian. Jadi begini, ada satu prinsip yang memang harus kita pahami di negara Indonesia ini. Salah satunya adalah kapitalisme berprinsip penduduk sebagai kaum pemodal yang berjumlah hanya 20% menguasai 80% perekonomian, termasuk lahannya. Lahannya termasuk. Ya. Dan komunis, ini kita bicara komunis sedikit. Komunis berprinsip 50% kaum pemodal menguasai buruh 50% dan aset-asetnya. 50-50 sama-sama. Itu komunis. Sekarang saya mau tanya ke Mas Kiting, Indonesia prinsip ekonominya apa hari ini? Hari ini prinsip ekonominya ya. Aduh. Indonesia hari ini menurut saya, mohon maaf jika salah, tolong diralat, adalah super kapitalis. Super kapitalis, serem banget nih Bang ya. 10% orang kaya, 10% masyarakat Indonesia bisa dihitung jahari. Menguasai 90% lahan dan buruh seluruh Indonesia. Seperti itu. Oke Bang. Jadi seharusnya apa? Prinsip ekonomi apa? Pasti nanya begitu. Iya, maksud saya kan dengan kayak tadi Abang ceritain tentang kapitalis itu sendiri, untuk langkah-langkah kita menyelamatkan negeri kita apa sih yang ada di konsep Abang ini? Kan gitu Bang ya? Kembali ke Pancasila bersama prinsip ekonomi Pancasilanya. Di situ ada ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi itu belum selesai. Masih ada lagi nih. Koperasi atau ekonomi kerakyatan oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat, dan mulainya dari rakyat juga. Tetap dari rakyat ya Bang ya, tetap semangat kita gitu. Soalnya Bang, ya? ketika saya keliling Indonesia bersama Presiden Tani, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tatang Jainuddin, itu kami menemukan hal yang sama. Permodalannya nggak ada, Pak. Sebetulnya ini saya nggak boleh ngomong, tapi ini adalah Dekakon. Yang saya bangun ini, yang kami bangun ini adalah Dekakon. Ya sama aja, Mas Kiting, prinsip saya sebut aja Gojek sama Grab, itu mempertemukan pelanggan, mempertemukan orang dengan driver. Nah kalau saya, konsep kami, konsep Abang sendiri, mempertemukan investor dengan petani langsung. Lahannya udah ada, makanya tidak ada sewa menyewa lahan, tidak ada jual beli lahan. Bahkan nggak boleh, saya tekankan ke kepala desa yang sudah komunikasi dengan saya, jangan ada jual beli lahan. Nanti lahan di desa Anda habis dikuasai asing dan asengnya. Oke, asik. Brotherku, ada tambahan lain nggak kira-kira? Ya, sekarang sudah saatnya, terlebih pasca pandemi ini merubah banyak hal, mulai dari kebiasaan dan mulai dari tata cara kehidupan. Ya teruslah mulai mencintai pertanian.
Jangan lupa untuk investasi di bidang pertanian. Nanti sebentar lagi kami akan launching sebuah aplikasi Android yang, yang mempertemukan investor dan petani dengan harga saham mulai dari Rp100.000. 100.000. Satu lembar saham Rp1.000. Jadi kalau Mas Kiting punya duit 1 juta, beli 10 lembar saham, bisa mendapatkan sertifikat dan Anda memiliki hak lahan. Untuk hari ini prototip di Desa Sungai Anak Kamal. Kamal ya. Investasi 1 juta, 2 juta, 10 juta, Anda berhak berbicara. Lahan saya ada di Desa Sungai Anak Kamal. Saya nanam apakah cabai itu, kemarin bawang merah Lokananta. Apakah di padi, bahkan ini nanti menjadi trendsetter. Di saat saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang berada di Sudirman, kitik jalan untuk menuju ke tempat kerjanya, dia ngecek handphone dulu. Gue udah nanam nih, gue udah investasi nih. Ini salah satu cara untuk mempertahankan hidup kita. Kenapa? Karena pertanian itu kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Sudah saatnya. Nyari pekerjaan susah, tiba-tiba BUMDes buka lowongan pekerjaan. Saya yakin ini hal yang sangat komunikasi. Oke, abangku, kira-kira nih berjalan begini udah berapa tahun sih? Kalau belum tahu nih, pemirsa di rumah juga pasti belum tahu. Kalau konsepnya sudah lama. Sudah lama. Bahkan ini konsepnya ini dari tahun 1998. Lama berarti udah ya. Ini konsep rahasia untuk Indonesia lepas landas. Dan baru kali ini saya berani untuk memblow up public private partnership for people, di mana kekuatan perekonomian itu ada di desa. BUMDes. Kami PT Tani Indonesia, Teras Salemba Agroniaga Integrasi hanya sebagai off-taker. Yang jelas ada uang yang bisa kami buat untuk membiayai lahan-lahan yang berada di desa-desa. Nah, desanya Mas Kiting. Mantap kalau begitu. Oke, Bang Helm. Akhirnya sampai juga di penghujung acara. Saya Kiting Cakrawala yang bertugas. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.